Terima kasih Pak Hendra. Mari kita satukan hati sebelum kita memulai ibadah pada siang hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, bantu kami semua. Pada saatnya ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu melalui ibadah Zoom GAP Rehoboth. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami semua. Engkau tidak membatasi waktu atau tempat, tapi Engkau melihat hati kami. Tuhan Yesus, biarlah kerinduan hati kami ini Kau jamah pribadi lepas pribadi dengan urapan Roh Kudus-Mu, sehingga kami tahu apa dari kebenaran firman-Mu nanti yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Johnson. Tuhan urapi juga hamba-Mu Pastor Johnson, sehingga apa yang dia ucapkan ini adalah daripada-Mu. Juga Tuhan, ampunilah segala dosa kami, agar kami tetap layak di hadapan-Mu dan kami tetap di dalam hadirat-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan, juga kami berdoa untuk signal Zoom pada siang hari ini Kau perkuat, sehingga semua berjalan dengan lancar, ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami satukan hati, kami yang siap melaksanakan ibadah Zoom siang hari ini di GAP Rehoboth, kami ucapkan sama-sama di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan Pak. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya untuk menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya untuk menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh
jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kami rindu Tuhan, selalu berada di dekatmu, tinggal di pelataranmu. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kuasa-Mu besar. Ingin selalu tinggal bersamamu, rasakan hadirat-Mu, rasakan kebaikan-Mu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Segala kemuliaan milik-Mu Tuhan, segala kehormatan milik-Mu ya Bapa, segala kemuliaan milik-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan pada hari ini mengangkat tangan kami untuk menyembah-Mu ya Bapa. Oh segala pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Cukuplah kasih karunia-Mu bagi kami, biarlah kami menyembah-Mu. Cukuplah kasih karunia-Mu, cukuplah kebaikan-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Oh bukan nama-Mu. Oh terima kasih karya-Mu sempurna atas kami ya Bapa, kuasa-Mu sempurna atas gereja kami Tuhan, karya-Mu sempurna. Terima kasih Bapa-Ku. Oh Yesusku, cukuplah bagi kami apa yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Oh sungguh baik Engkau Tuhan. Terima kasih Yesusku. Kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Shalom, Pak Johnson. Halo. Selamat bergabung kembali. Shalom, shalom, shalom Bu. Can hear me, Ibu Maria? Yes. Very good, very good. Praise God, praise God. Kongsi Okay. Fajai, Pak. Sorry Bu. Kongsi Fajai. Kongsi pacai. Ya. Juga Ibu Diana kongsi Fajai ya Ibu. Kalian Happy Valentine's Day Pak Bu. Oh ya, today Valentine's Day. Pak Valentine's Day. Ya. Halo, ya semuanya ya. Happy Valentine, kongsi Fajai semuanya. Ada Pak Poleri, Pak Robi, dan lain sebagainya. Sisil. Senang sekali ketemu pada pagi hari ini. Luar biasa. Lili juga kongsi Fajai. Ibu Evi Wardoyo kongsi Fajai. Koyung kongsi Fajai. Yohanes, Siska, Retno gambarnya mana? Siapa lagi? Cik Linda Acong ya.
Eve, Noni, Uma Ida, Winnie, tuh Sylvia Huang, nggak tahu siapa ini. Siapa? Sylvia Huang, selamat bergabung. Evelyn Verna Muku, juga selamat bergabung Ibu, senang sekali yang bergabung di sini. Saya Uma Ida juga, Amelia Suntari, udah banyak lagi ya. Rosni, Tiffany Elizabeth, Desi F, Parina N, siapa ini? Nggak jelas. Yosia Hong, Apau kita kah? Apau? Mana? Virgula ya, ada juga Virgula katanya. Mana Virgula? Mak juga, Mak, Pung Sifat Jai, Mak, mumpung di sini, Mak. Nanti kalau sudah di akhir acara banyak masuk semua. Ah, Ibu yang baju kuning itu siapa, Ibu? Ibu Kue Ai. Ibu Kue Ai juga, yang lain-lain. Ibu Fong Lian, Yolanda, Sisil, Erwa, ya, Amelia, Suntari, Fang Fang, dan yang kalau kelewatan jangan sakit hati ya. Hari itu Budiono Gani, Martin Desi, Ana, aduh Ana, Ellen, Linda, semuanya ya. Steve sudah, Vivi sudah tadi tak sebut. Oke, Kosak juga. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Ini hari yang pertama kalau kita memasuki penanggalan Tionghoa, tapi kita sudah tidak lagi ikut yang demikian. Tapi maaf, saya juga masih pakai baju Rano ya dari yang tempo hari Jumat. Oke, semoga di dalam ibadah ini apa yang dituju oleh masing-masing Tuhan buat terkabul. Tuhan bisa jamah satu persatu apa yang menjadi keinginan di hati, kiranya pada pagi hari ini, pada ibadah ini Tuhan campur tangan, Tuhan kabulkan. Bagi yang sakit juga demikian ya. Oke, Pastor Johnson dipersilahkan. Mari berdoa dulu Pak untuk ibadahnya. Yeah. Ibadah. Sure. Diana, are you there? Iya. Okay. Father, we thank you for this wonderful time. Bapak kan bersyukur untuk saat yang indah ini. Lord, I commit this whole service in your hand. Kami serahkan seluruh kebaktian ini ke dalam tangan-Mu. Father, without you, we can't do nothing. Yes. Tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan apapun. Benar. You promised to us you will be with us throughout the whole until the end of our life. Engkau berjanji bahwa Engkau akan menyertai kami sepanjang umur hidup kami. And you are so faithful to speak to us, to minister to us whenever we seeking your presence or your face, Father. Dan Engkau begitu setia untuk melayani kami, menjumpai kami pada saat kami dengan serius mencari wajah-Mu. Though the world is under lockdown because of the COVID-19, Father, but we are really give you honor and praise because we are able to worship you as a church, as a one body. Sekalipun dunia ini mengalami kemerosotan karena COVID, tetapi kami bersyukur kepadamu bahwa kami ini bisa sebagai satu tubuh bisa menyembah beribadah kepadamu. You are God even to the far. Engkau itu Tuhan bahkan untuk yang jauh. Psalmist says, if I go to the heaven, you are there. If I go to the deep of the sea, you are there. Pemasmur mengatakan bahwa apabila aku naik ke atas langit maupun turun ke bawah bumi, Engkau ada di situ. No matter what kind of situation we are facing today. Apapun juga situasi yang kami alami pada hari ini. But your word has power to set us free from all kind of challenges which we face in these days. Tetapi firman-Mu lah yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan, melepaskan kami dari semua tantangan yang kami hadapi pada masa sekarang ini. We give you all the glory to you, Father. Semua kemuliaan kami berikan kepadamu, Bapa. In Jesus' mighty name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin.
Praise God. Please bring greetings from Tabernacle of Holiness, Malaysia. Ya, salam dari Tabernacle of Holiness, saudara. Yeah, please take with me the book of Ephesians chapter 1 verse 17 to 19. Efesus 1, 17 sampai 19 ya, saudara. Efesus 1, 17 sampai 19. Yeah, you can read, Diana. Oke. Dan Efesus 1, 17 sampai 19, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu harapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Amin. The topic which I'm going to speak to you this morning is the kingdom mandate. Saudara, topik yang akan saya sampaikan pada siang hari ini adalah mandat kerajaan. We see in this portion which Diana read just now is Paul is praying for the believers' spiritual wisdom. Jadi di dalam bacaan barusan ini kita melihat bahwa Rasul Paulus itu mendoakan bagi jemaat untuk menerima hikmat spiritual, hikmat rohani. See what Apostle Paul is requesting to God in his prayer. Jadi kita mau mempelajari apa yang diminta oleh Rasul Paulus di dalam doanya ini. It is God's desire for the church to receive the spiritual wisdom. Adalah kerinduan hati Tuhan ya, agar supaya gereja itu menerima hikmat rohani. And also the revelation. Dan juga pewahyuan. Each believer needs revelation. Karena setiap orang percaya memerlukan pewahyuan. That's the one we see in his prayer for wisdom, revelation, and understanding. Di sini yang bisa kita lihat yaitu hikmat, pengertian, dan pewahyuan. If you read this portion, we can see it's a very big passage, but we can see there how Paul's prayer is how to see life. Jadi sekalipun banyak ya pasal ayat-ayatnya, tetapi kalau kita pelajari di sini kita bisa melihat gimana kita bisa melihat memandang kehidupan. How to live our life? Gimana caranya kita menjalankan kehidupan kita ini? Then how life really works? Dan bagaimana cara beroperasi atau bekerjanya kehidupan tersebut? God's purpose for us is, jadi kehendak atau tujuan Tuhan bagi kita itu adalah God's inheritance in us, or God's power through us. Jadi warisan kuasa Tuhan yang ada di dalam diri kita. All these things we can see how Paul mentioned, and it is his desire for his church to receive all these things. Semua ini kita bisa tangkap di dalam penjelasan atau kata-kata Rasul Paulus di mana dia menginginkan jemaatnya boleh menerima semua ini. In the kingdom mandate, di dalam mandat kerajaan, first we see God's design in creation. Pertama-tama yang kita bisa melihat adalah rancangan Tuhan di dalam penciptaannya. If you see in the book of Genesis chapter 1 verse 1. Kalau kita mempelajari Kejadian 1 ayat 1 ya. No need to read, Diana. Okay. We see there in the beginning God created the heavens and the earth, right? Dikatakan pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. So what we see here is God is the owner of all that can be seen by right of creation. Jadi saudara, segala sesuatu yang diciptakan ini kita bisa melihat bahwa Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatu yang bisa kita lihat. Amen. Because God is the owner, His authority is absolute over all creation. Amen. Jadi karena Dia merupakan pemilik dari semua ciptaan, berarti Dia itu memiliki kuasa di atas segala ciptaannya.
God has a divine right to do as He will. Tuhan itu memiliki keinginan ilahi atau memiliki hak ilahi untuk melakukan apa yang Dia inginkan. Yeah, and also to give it to who He will. Dan juga menganugerahkannya kepada siapapun yang Dia inginkan. If you see the book of Daniel chapter 4, Kalau kita mempelajari Daniel 4, Saudara. yeah, shall we read here? Oke. Yeah. Daniel 4, Chapter 4, verse 25, and also verse 34 to 35. 24. Chapter 4, verse 25. Oh, 25, oke. Yeah. Verse 25 ya. Oke Yeah, ya, verse yeah. 25 ya. Yeah. Daniel 4:25. Tuanku akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit, dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu. Hingga Tuanku mengakui bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan 34 to 35. 34-35, Saudara. Yeah. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang Maha Tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Amin. See, what we see here is God is speaking to Nebuchadnezzar, Yang kita lihat di sini ya, Tuhan sedang berbicara kepada Nebukadnezar, because he got some kind of a pride in him. soalnya dia kan angkuh, Saudara. I am the one builder of Babylon, the great Babylon. Akulah yang membangun Babel yang besar, gitu kan? He forgot there is authority higher than above everything in the world. He forgot that. Dia nggak ingat, Saudara, bahwa ada otoritas yang jauh melampaui segala sesuatu yang ada. And the moment he think that God will strike him, Dan begitu dia mikir seperti itu tuh, dia dihajar Tuhan lah langsung. and for a long days he eat the grass like an animal. Dan selama banyak waktu ya, bertahun-tahun dia memakan rumput seperti binatang. Then after so many days, see what kind of a statement that he gave after he realized his mistake. Setelah sekian lama berlalu, Saudara, baru kita bisa melihat penyampaian apa yang diucapkannya setelah dia menyadari kesalahannya. He acknowledged God is the ultimate creator. He is everything. He is the dominion everything in the world. Dia kemudian ngakuin, Saudara, bahwa Tuhan itu adalah Dia yang pencipta, yang memiliki kuasa atas segala sesuatu dan atas segala ciptaannya di seluruh bumi. He is the one governing the whole universe. Dialah Tuhan yang memerintah seluruh alam semesta. And he said no one can restrain his hand. Dan dia juga mengatakan tidak ada yang bisa menahan pekerjaan tangannya. No matter who, what kind of a government in Indonesia or in Malaysia, Apapun doesn't matter. juga pemerintahan di Indonesia atau Malaysia, Saudara. But I know one thing. Saya tahu satu hal. Yeah, all the government, all the authorities is must subject to the higher authorities, which is called our God's sovereign. Semua pemerintahan, semua kekuasaan kerajaan maupun negara-negara yang ada, semuanya itu tunduk di bawah kedaulatan Tuhan. The government, our government in this world today, they can plan a lot of things. Saudara, pemerintahan di dunia sekarang ini bisa saja merencanakan banyak hal. But God will hear to his church the prayer of the church, and he will establish according to the prayer of the church.
tetapi Tuhan itu yang mendengarkan doa gerejanya, dan Tuhan yang akan menetapkan sesuai dengan doa yang diangkat atau dipanjatkan oleh gerejanya. If it is wrong from the government, anything, the wrong plan, the church has the power to intercede to God and send the commandment to God and to break all the evil plan which is in our country, in our nation. Apabila rancangan pemerintah itu keliru atau salah, maka gereja Tuhan memiliki otoritas untuk menaikkan doa syafaat, sehingga Tuhan itu kemudian memporak-porandakan atau membuat tidak jadi rancangan dari pemerintah yang salah atau keliru itu. Book of Revelation chapter 11 verse 5 is state there. No need to read, the Okay. kingdoms in the world is hand over in the hand of Jesus Christ. Di dalam Wahyu 11 ayat 5 ya dikatakan bahwa kerajaan-kerajaan dunia itu diserahkan ke dalam tangan Yesus Kristus. Romans chapter 1 verse 20. Can you read please? Oke, Romans 1:20. That's right. Roma 1 ayat 20, Roma 1 ayat 20. Oke. Yep. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Amin. Yeah, no one can give excuse Jadi nggak ada yang bisa berdalih-dalih, saudara. because there is evident. The hand of God is evident in all He has created. Ya, sebab saudara, tangan Tuhan itu sudah terbukti nyata di dalam segala yang Dia ciptakan. So this is what we can see in God's design in His creation. Jadi ini yang bisa kita lihat di dalam ciptaan Tuhan itu. Next, we see God's design for a man. Kemudian kita lanjut pada rancangan Tuhan bagi manusia. If you see the book of Genesis chapter 1 verse 26. Kejadian 1 ayat 26. Yeah. God says, let us. He say, let us. That means Father, Son, the Holy Spirit is there. Tuhan mengatakan kan, biarlah kita. Itu berarti kan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yeah, they said, let us make man in our image and likeness. Biarlah kita membuat manusia di dalam rupa dan gambar kita. Yeah, when we see Diana is the image of God. Amen. Kalau kita melihat Pastor Johnson, dia adalah image-nya Tuhan, rupa Tuhan, saudara. When we see Pak Bambang Rubianto, he is the likeness of God. Ya, kalau kita melihat Pak Bambang Rubianto, kita juga melihat keserupaan dengan Tuhan. But there are people, they like to curse the people, curse sometimes they scold their children. You are like a donkey, you are like a buffalo. Ya saudara, tetapi kan kadang-kadang ada orang yang suka sekali ngata-ngatain ya orang lain atau mungkin anaknya, kamu kok kayak binatang gitu ya. Oh, but God never say that, my dear brothers and sisters. Tapi Tuhan kan tidak pernah mengucapkan seperti itu, saudara-saudari. You are beautifully created by God. Kita ini diciptakan dengan indah, luar biasa, elok, saudara, di dalam Tuhan. Psalmist says, if I'm not mistaken, the book of Psalms under 39, how greatly and beautifully I was created when I was in the womb of my mother. Oh, 139, I think. Yeah, 139. Jadi ya, kalau di dalam Mazmur 139 kita bisa melihat bahwa pemazmur itu mangatakan betapa luar biasanya kita ini diciptakan di dalam rahim ibu kita. In the world, everything, whatever that you see, a car or the material things, they'll put made in Taiwan, made in China, made in America, made in so and so. Saudara, kalau kita melihat ya mobil-mobil yang ada di jalanan gitu ya, kita tahu kan itu buatan mana tuh, buatan RRC, buatan Amerika, buatan Jepang kah, buatan Eropa gitu ya. But when I see Ibu Maria, Pastor Reverend Maria, I see them, she's made in heaven.
Made by God. Saya melihat Ibu Maria, saudara. Saya tahu bahwa dia diciptakan oleh Tuhan. Amen. Each and every one of us, even Papa or Harry, you are made by God. Remember that. Setiap kita, saudara, bahkan Pak Paul Harry ya, kita semua diciptakan oleh Tuhan. Kita mesti ingat itu. Man is created a spirit being who lives in a human body. Manusia itu kan diciptakan sebagai ciptaan roh yang hidup di dalam jasmani. The DNA of God is imparted into how man is designed to operate. Jadi DNA-nya Tuhan itu dimasukkan di dalam manusia itu pada saat dirancangnya manusia itu. Let us read book of Luke, New Testament book of Luke chapter 17 verse 21. Lukas 17 ayat 21, saudara. Lukas 17 ayat 21. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Amen. See, what is the scripture Jesus says here? Apa yang dikatakan Tuhan Yesus di sini, saudara? The kingdom is within you. That is called the DNA of God is in you. Saudara, kerajaan Allah, versi Inggris bukan mengatakan di antara kamu, tetapi versi Inggris mengatakan kerajaan Allah ada di dalam kamu. Amen. We are designed to operate according to the life, principles and values of kingdom. Jadi saudara, kita ini memang dirancang untuk beroperasi, berkarya itu sesuai dengan nilai-nilai dari kerajaan itu. Let's say, for example, ambassador. Misalnya aja seorang duta, saudara ya. He's a diplomatic official of the highest rank sent by one sovereign state to another as it is residence representative. Ya, seorang duta itu kan memiliki kedudukan yang tertinggi, yang dianggap tertinggi dari satu negara, dari satu pemerintah, untuk mewakili pemerintah itu di dalam negara atau pemerintah yang lain. It's a person sent to represent his country and fulfill missions of the land which he left. Dia akan ditunjuk sebagai perwakilan dari negara dari mana dia diutus untuk mewakili negara tersebut. A governmental minister appointed to live in another country to speak and act on behalf of his government. Jadi seorang menteri ya atau seorang pribadi ya, dari satu pemerintahan yang lain itu diutus ke pemerintahan yang lain atau negara yang lain untuk berbicara mewakili negara asalnya. Amen. So man, you and I, human being. Jadi saudara, Anda dan saya, remember, God is telling we are God's ambassador. kita mesti ingat Tuhan sedang mengatakan kita ini duta-dutanya Tuhan. Family member sent to advance family business. Jadi anggota keluarga yang diutus untuk memperlebar, mengekspansi bisnis keluarga. When people see me, they see me as a ambassador of Christ. Jadi I'm kalau ambassador. Yeah, carry on. orang lain itu melihat saya, mestinya orang itu bisa melihat saya sebagai duta Kristus. I'm ambassador for heaven on the earth. Saya kan dutanya surga di atas muka bumi. I have to reflect the heaven to surround the people who are surround me. Mestinya saya itu merefleksikan surga kepada mereka-mereka yang ada di seputar saya. Amen. Amin. I hope you agree with this. Yes. Saya harap Anda sepakat ya dengan hal ini. Yes, it's have to. Yeah. Always when you walk on the street, whenever you live, wherever you, maybe you can be in America, maybe you can be in a top position in a government, like a minister or something. Ya, dimanapun juga kita berada, saudara, apakah kita sedang berjalan-jalan di jalanan ya, atau kita ini seorang yang punya pangkat tinggi dalam pemerintahan, Or maybe you can be a just ordinary person. Nobody recognize you. atau mungkin kita ya orang biasa lah ya, yang tidak terlalu dikenal banyak orang. But the Lord want you to know, my dear brothers and sisters,
Tapi Tuhan tuh mau kita nih sadar, saudara-saudari, You are standing on the ground, on the earth, as an ambassador for heaven. bahwa kita ini berdiri di atas, berjejak di atas bumi ini sebagai duta-dutanya kerajaan surga. Number two, Yang kedua, the original mandate or the mission. jadi mandat orisinil atau misinya. Yeah. We see in the book of Genesis chapter 1 verse 26 and 28. Di dalam Kejadian 1, 27, 26 sampai 28 ya. Yeah, please read. Diana. Oke, wait. Kejadian 1, 26 sampai 28 ya. Oke. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. This is what they call it's like a commandment, or it is the desire of God for the human being on the earth. Saudara, ini seperti satu ketetapan ya, yang sudah ditetapkan Tuhan bagi manusia di atas muka bumi. Yeah, no one can't pray to stop this. Tidak ada orang yang bisa mengusahakan apapun juga untuk menyetop hal ini terjadi. We cannot fast and pray and tell God, Lord, no more multiplication. Stop the multiplication. Cannot. Oke, kita tidak bisa berdoa kepada Tuhan, doa puasa kepada Tuhan dan kita katakan Tuhan berhenti melipat gandakan manusia, berhenti, nggak bisa, saudara. But the devil is working oppositely. Tapi iblis itu kerjanya kan ngelawan arah, saudara. You see today in the many world, especially America, Prophet Jonathan Kahn, he said to President what they call Obama or Joe Biden or Trump, when he prayed, prophesied, he said, no, our nation need to ask forgiveness for killing the babies, millions of babies. What's his name? The prophet? Jonathan Kahn. Ya, jadi Nabi Jonathan Kahn itu sudah memberitahu kepada presiden-presiden Amerika, saudara, bahwa Amerika itu harus minta ampun bahwa mereka itu membunuh bayi-bayi, bayi-bayi ya, karena menggugurkan dan sebagainya, aborsi. Yeah, what they call in English, they kill the baby. It's a word. What word? I forgot it. Where miscarriage. No. They abortion. Aborsi. Ya, abortion. Yeah. Ya, aborsi. Yes. That is against God. Kan itu melawan perintah Tuhan, saudara. Some of you are sitting here. Ada Anda yang sedang duduk ya mendengarkan ini. Yeah, some of you did this kind of mistake and now you are so much worried because of earlier you did this. The second time when you conceive the baby, somewhere somehow the kind of the impact of the abortion, the first earlier baby, it will upon the second baby. Jadi saudara, ada mungkin di antara Anda ya yang melakukan kekeliruan ini sebelumnya ya karena ketidaktahuan atau apa, dan kemudian Anda hamil berikutnya, Anda kemudian khawatir akan dampak daripada perbuatan Anda yang sebelumnya, yaitu aborsi itu. Yeah, if we did this kind of sin, actually this is a sin against the law of God, so we need to repent today. Ya saudara, kalau sampai ada ya yang pernah melakukan hal tersebut, saudara, di masa lalu ya, karena ini kan jelas menentang perintah Tuhan. Jadi yang harus kita lakukan ya kita minta ampun, bertobat. Yeah, when the baby already formed. Nah, apabila janin itu sudah
The baby, terbentuk. yeah, the baby, the spirit man of the baby, when it's conceived, when it already come form in the mother's womb, it will be very happy. Oh, I have a family. I going to see the world. The baby is very happy. Jadi saudara, pada saat janin itu terbentuk di dalam rahim ibu ya, roh Tuhan itu sudah masuk. Baby itu mestinya sangat happy ya. Wah, saya punya keluarga, saya sebentar lagi akan menikmati dunia. And the moment sometimes we do the abortion, we kill the baby. It means we say to the baby, we don't want you. The baby will be sorrow for the whole, until the second coming of Jesus Christ. Ya saudara, dan kemudian pada waktu ibu ya mengusahakan keguguran aborsi daripada baby itu, maka baby itu akan sangat amat terluka ya, sangat amat bersedih, itu sampai kesedihan yang sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. I have some testimony, but I got no time now because I don't have the full story, but I have the testimony about this case, true testimony. Ya, saya ini pernah tahu ada kesaksian yang beneran ini terjadi, tapi karena tidak punya gambarnya seutuhnya, saya juga nggak punya waktu ya untuk menjelaskan tentang ini, tapi ada satu kesaksian tentang hal tersebut. So we continue the message here. So blessed to speak or proclaim, to confer success or prosperity upon. Once again, to what is this related? Okay, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, right? Oke, kan dikatakan beranak cuculah dan kuasailah bumi, kan gitu kan? Yeah. So we must be blessed to speak or proclaim, to confer success. Jadi kita ini yang harus kita lakukan adalah memberkati dan kemudian mengucapkan keberhasilan. Prosperity to be upon this land or upon the family. Keberhasilan, kemakmuran itu bisa berada di atas tanah kita, atas keluarga kita. The mandate is global. Mandat itu sifatnya global, saudara. It is fill up the earth. Sorry. It is fill up the earth. Oke. Dan ini memenuhi bumi. Man is called to occupy the land God owns and colonize it. Jadi manusia itu memang ditentukan untuk menduduki bumi dan membagi-bagikannya. God's design is to bring the life, values, ways. Jadi maksud Tuhan itu adalah untuk membawakan nilai-nilai, cara-caranya, jalan-jalannya. And also the presence of heaven to the earth. Dan juga hadirat surgawi itu turun ke atas bumi. We see in the New Testament. Nah, di dalam Perjanjian Baru, book of Matthew chapter 6 verse 10. Matius 6 ayat 10. Maybe you can read, Okay. Diana. Okay. Matius 6 ayat 10. Yeah. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. So here we see the prayer of Jesus. Di sini kita akan melihat doa Yesus ya, doa Bapa kami ini. Yeah, he teach to his disciple how to pray. Dia kan lagi ngajarin para murid gimana caranya berdoa. So every time whenever we pray, we must ask God, Thy kingdom come, they will be done on earth as it is in heaven. Jadi saudara, setiap kali kita berdoa, jangan lupa mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Every day when we got up early morning. Setiap pagi saudara, kalau kita bangun, yeah, we need to pray and ask God, Lord, let Thy will be done as it is in the heaven. Your kingdom come, let Your plan will be done in my family. Kita harus berdoa saudara, biarlah kehendakmu jadi Tuhan.
kehendak-Mu turun ke atas bumi jadi dan juga terjadi di dalam keluargaku. If we have our own plan, Kalau kita mempunyai rencana atau rancangan kita sendiri, nothing wrong to have own plan. ya nggak salah sih saudara punya rencana sendiri, nggak salah. But commit your plan in the hand of God. Tapi kita serahkan dulu rencana kita ke dalam tangan Tuhan. Sometimes maybe we do not know our plan is from devil or plan is wrong plan. Kadang-kadang kan kita nggak bisa tahu kan apakah rencana kita itu datangnya dari musuh, dari iblis, atau rencana kita keliru, kan kita nggak tahu. Lot of good things will appear in our thoughts. Ada banyak hal-hal baik yang bisa saja muncul dalam pikiran kita. Book of Proverbs says, but the end of the things will be in death. Itu bisa dibaca di dalam Amsal ya saudara, tetapi yang ujungnya kata Amsal menuju maut. And book of Isaiah chapter 53 says 53, your ways are not my ways, your thoughts are not my thoughts. Dan di dalam Yesaya juga dikatakan saudara bahwa jalanmu bukan jalanku, pikiranmu bukan pikiranku. So that's why Jesus prayed, teach his disciple, pray like this, let thy kingdom come, let your will be done on earth as it is in heaven. Makanya Yesus itu berdoanya mengajarkan doa, biarlah kehendakmu jadi, kerajaanmu datang, seperti di surga seperti di bumi. Let your prayer will change from today. Dan biarlah doa kita itu mulai hari ini itu berubah, saudara. Father, I pray in Jesus' name, let the plan of God will fulfill in my son's life. Bapak, aku berdoa di dalam nama Yesus, biarlah rancangan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan putraku. Father, in Jesus' name, I pray, let your will, your plan be fulfilled in my family, in my business. Bapak, aku berdoa di dalam nama Yesus agar supaya rancangan-Mu lah yang terjadi di dalam keluargaku, di dalam bisnisku. Colony means colonize. Koloni artinya A group of people who leave their native country to form in a new land. satu kelompok orang ya yang meninggalkan negara asalnya untuk membentuk satu baru. This is, we say, a settlement subject to the governments of their own nation. Jadi mereka bermaksud ya, mereka mengadakan satu komunitas yang memiliki pemerintahannya sendiri. Another thing, a group of people having similar interest. Jadi sekelompok orang yang memiliki minat yang sama And values coming from their country to establish the values. dan kemudian juga nilai-nilai dari negara mereka, dan mereka itu maunya menegakkan nilai-nilai tersebut. Yeah, establish the values, establish their culture, establish their government in another territory. Jadi meneguhkan nilai mereka, budaya mereka, kerajaan mereka yang lain. Man is changed with Manusia colonizing earth with heaven. once again. Okay, the man is changed with colonizing earth with heaven. Manusia itu berubah dengan mengkolonisasikan And bumi dengan surga. and extending the government and culture of heaven throughout the whole earth. Dengan kemudian menyebarkan kultur atau budaya surga ke seluruh muka bumi. Man is called to extend the culture and government of God into every area of life, finance, culture, Jadi etc. manusia itu, saudara, Ah. manusia itu memang ditentukan untuk membawakan perubahan perubahan kultur surga itu ke dalam pemerintahan, ke dalam keluarga, ke dalam bisnis, ke dalam semua hal di bumi ini. These are the things was failed by our forefather Adam. Nah, inilah yang kemudian gagal dikerjakan atau dilakukan oleh
Bapak kita Adam. We see Adam's disobedience. Kita kan Let's bisa say. melihat ketidaktaatan Adam. Violating the law of God cost him his authority to rule and his connection with heaven. Jadi itu kemudian yang memutuskan hak dia atau pemerintahan dia, perhubungan dia dengan surga. Yeah. Romans chapter 5 verse 12. Can read maybe, Dana? Roma 5 ayat 12. Yeah. Roma 5 And ayat 17 to 12. 19. Oke. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. 17-19. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Amin. One man sin, Jadi satu orang yang berdosa, the death enter and death reign. maka kematian atau maut itu masuk, saudara, dan kemudian memegang tampuk pemerintahan. To rule and to dominion over the whole earth upon the Jadi human mankind. memerintah dan menguasai seluruh bumi. So this was broken by his the original plan. The mission of God was broken by his disobedience. Jadi saudara, rencana aslinya Tuhan, rencana orisinilnya Tuhan itu kemudian kan rusak, hancur ya, karena ketidaktaatan manusia. But we have a good news. Tapi kan ada kabar baik. But our Father in heaven, he just never keep quiet after that. Bapa surgawi tidak tinggal diam setelah kejadian itu, saudara. He got the plan brought, secret plan, sent Jesus to break those things for you and me. Bapa surgawi memiliki rancangan rahasia, yaitu untuk mengutus Yesus dan menghancurkan semua pelanggaran yang terjadi demi Anda dan saya. Because of the obedience of Jesus Christ to the Heavenly Father, Dan karena ketaatan Yesus Kristus kepada Bapa surgawi, he swallow the death which is reign over the humankind, over the earth. maka maut dan kematian itu sudah ditelannya, yang tadinya memerintah di atas seluruh muka bumi. Now that death got no authority over you. Sekarang itu kematian, maut itu tidak lagi punya kuasa atas Anda dan saya. Yeah, the abyss, the abyss, got no authority. The authority is given for you, about you, to Jesus Christ. Ya saudara, abyss ya, atau itu tempat terkutuk itu ya. Otoritasnya itu sudah diberikan kepada kita oleh Tuhan Yesus Kristus. Yeah, of course, we born one day, but we have to die one day, according to the book of Hebrew. Yes. Menurut kitab Ibrani, memang kita lahir, saudara, setelah itu kita pasti akan meninggal. But we never going to go for the second death. Tapi kan kita tidak akan mengalami kematian yang kedua. You no need to die for your sin. Kita tidak lagi perlu mati demi dosa-dosa kita. You no need to going through all kind of problems, struggles, fear about the death because of your disobedience in your life. No need. Kita tidak perlu lagi, saudara, menjalankan kehidupan yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran tentang dosa-dosa kita, pergumulan dan sebagainya. Kita nggak perlu lagi mengkhawatirkan hal tersebut. The day you came to Jesus Christ,
Begitu harinya kita datang menghadap Tuhan Yesus Kristus, the day you dedicate your life and you start to follow Jesus Christ, begitu harinya kita ini menyerahkan hidup kita kepada Yesus dan mulai mengikuti Dia, only Jesus have the authority over you. He is the dominant power over you. hanya Yesuslah yang punya otoritas, yang punya kuasa pemerintahan itu atas diri kita. Even the death, if the death want to touch you, he must ask the permission from Jesus Christ. Bahkan saudara, apabila kematian mau menjamah kita, itu mesti seizin Tuhan Yesus Kristus dulu. Number 3, Yang ketiga, saudara, Jesus' ministry restore the man and renew the mandate. jadi pelayanan Yesus itu memulihkan manusia dan juga memulihkan mandat. If you read book of Matthew chapter 4, verse 7, Matius, saudara, Matius 4 ayat no need to 7. read, yeah, no need to Oh, read. oke. Matius Repent. 4 ayat 7 Yeah, it says, repent, the kingdom of God is at hand. dikatakan, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Jesus came to restore the relationship between God and between to us. Jadi Yesus itu datang untuk memulihkan, saudara, memulihkan hubungan antara Tuhan dengan kita. Repent is have a change of mind, Jadi bertobat itu maksudnya adalah pikiran yang berubah, change of attitude, values, lifestyles in obedience. sikap, nilai, gaya hidup yang juga berubah. God wants us to change how we see life and how we live life. Jadi Tuhan itu maunya kita berubah di dalam memandang cara pandang kita akan hidup ini, saudara. People want to be blessed by God. God's desire in change is change. Jadi saudara, orang-orang kan kepingin diberkati oleh Tuhan. Kerinduan Tuhan itu berubah. Yeah. If you see the book of Luke chapter 4 verse 18. Lukas 4:18, saudara. Lukas 4:18. It says okay, you read, maybe you can read, yeah. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Amen. Dan Ia telah mengutus aku. Amin. Amen. So what we see here, the Spirit of the Lord is upon me, he said. Jadi dikatakan di sini Roh Tuhan ada padaku. And he said this is the like an acceptable year of the Lord. Ini seperti adalah tahun pembebasan, ya, tahun rahmat Tuhan. Yeah, I mean, acceptable year of the Lord is same as in the Old Testament year of Jubilee. Jadi saudara, tahun rahmat Tuhan ini sama dengan tahun Yobel di Perjanjian Lama. If you see in the Old Testament, Kita lihat Perjanjian Lama, the land belonged to God, men were steward of God's land. jadi tanah itu milik Tuhan, manusia itu adalah yang menjadi pengurusnya. If anything is holding or captured by somebody, Kalau ada yang kemudian dicengkeram oleh pihak lain, in the year of Jubilee, maka pada tahun Yobel, yeah, all the debts should be released. semua hutang itu harus dibebaskan. People restore to their land. Jadi orang-orang itu kemudian memulihkan That one we can urusan see. tanah mereka. That we can see in the book of Leviticus chapter 25 verse 23 to 24. No need to read. Ya, di dalam Imamat 25 itu bisa kita pelajari di situ, ya saudara. Jesus came to restore relationship, inheritance, and mandate. Jadi saudara, Yesus itu datang untuk memulihkan warisan, mandat, dan hubungan. If you see the book of Matthew chapter 28 verse 18 to 20. Matthew 28. Verse 18 to 20. No need to read. Oh, oke. All authority is given to Jesus Christ. Semua kuasa itu sudah diberikan kepada Yesus Kristus. He said, go
Kemudian dia katakan, Disciple, pergilah, yeah, disciple all nations, teach and obey. jadikanlah semua bangsa muridku, This supaya mereka boleh diajar kemudian taat. this we see, it's a great commission is the restoration of our mandate for the global. Jadi saudara, ini merupakan amanat agung yang merestorasi, memulihkan mandat itu. Yeah, all believers are called to advance the kingdom of God. Amen. Jadi semua orang Hallelujah. percaya itu memang dipanggil untuk menyebarkan kerajaan surga. Culture, it means it's something like attitude, beliefs, values, customs that distinguish people. Jadi ini termasuk di dalamnya adalah kultur, saudara, budaya, gaya hidup, segala sesuatu yang bisa menonjolkan kita ya sebagai anggota kerajaan, seperti itu di atas muka bumi. Agriculture is equal to soil that has been tilled. Jadi pertanian, saudara, seperti tanah yang sudah dibajak. Now, set of traits plowed into people. Once again. Set, it is set of traits plough, plough. Iya, Repeat. plow. Plough into people. Jadi itu seperti alur-alur bajak yang sudah seperti dilakukan pada manusia. Something like a landscaping lah, right? Iya. Seperti ada bajak, alur-alur bajak pada manusia. Culture is shapes who we are, how we think, relate, and Jadi live. saudara, kultur itu adalah sesuatu di mana kita ini terbentuknya, di mana kita ini arahnya, dan ke arah mana kita ini beranjak gitu ya, dipimpin ke arah mana. It is imposed. Itu yang Impossessed. It is impossessed. Jadi itu yang dikerjakan di dalamnya. Ephesians chapter 2 verse 2 says, no need to read. Efesus 2 ayat 2 berkata, Yeah, the culture of the world varies from group to group. jadi dikatakan bahwa kultur atau budaya manusia itu beda-beda, saudara. Setiap kelompok punya kultur beda-beda. Okay? Character by disobedience. Karakter ketidaktaatan. Yeah, the spirit of the world operates through culture and imposes it on everyone. Oke, jadi kultur dunia ini bekerja di dalam can you repeat it again? The spirit of the world Oke, jadi operates roh through dunia ini bekerja di dalam kultur dunia dan culture. kemudian memasukkan hal tersebut ke dalam manusia. Ya. I hope you're right, correct. Our mandate is Mandat kita, teaching them to obey. mandat kita adalah mengajarkan mereka untuk taat. I mean, Jesus loved his disciple, Yesus mengasihi para murid, but he required his disciple to change. tapi dia juga menuntut para muridnya itu untuk berubah. The spirit of the world works through opinions. Jadi roh dunia ini ya kerjanya itu melalui opini, melalui pendapat. Yeah. Number 4, I'm going to finish here. Saya akan selesai ya, saudara. Ini poin keempat. The kingdom of God and the church. Kerajaan surga dan gereja. Matthew chapter 16 verse 13 to 19. No need to read here. Oke. Who do men say I am? Who do you say I am? It's a conversation between Jesus and the disciples. Percakapan Yesus dengan para murid. Menurut kamu siapakah aku? Menurut orang-orang siapakah aku? Opinions is a personal idea, belief, attitude, a prevailing way of seeing things. Jadi saudara, pendapat atau opini itu merupakan sesuatu yang subjektif, yang pribadi ya, tentang bagaimana sudut pandang orang tersebut tentang sesuatu hal. Opinions is reflect belief and how I want to live.
Jadi pendapat atau opini itu merefleksikan bagaimana aku ini maunya hidupnya itu bagaimana. There are many opinions about Jesus Christ, right? Saudara, ada banyak sekali pendapat tentang Yesus Kristus kan? He is the Christ, the Son of living God. Ya, dia Kristus, anak Allah yang hidup. Peter got revelation, but still opinionated how to live life. Right? Jadi Petrus itu mendapatkan pewahyuannya, tetapi dia masih tetap memegang pendapat gimana caranya dia harus menjalankan kehidupannya. If you read in the book of Matthew chapter 16 verse 22 to 23. Kalau kita baca Matius 16, 22 dan 23, shall I? No. See, you can see there is pity yourself. Is equal to offensive to the kingdom of God. Pity yourself. Jadi I like this. Oke. Di sana dikatakan mengasihani diri sendiri itu merupakan satu pelanggaran terhadap kerajaan surga. Don't, we can see in the scripture, don't always criticize or condemn yourself. Ya, di dalam firman Tuhan juga dikatakan jangan terus-terusan seperti melaknati atau mengutuk diri sendiri. Jesus is the anointed. Yesus itulah yang diurapi. He is a king. He rules. He leads. I will follow him. Amen. Dialah raja, dia yang memerintah, aku akan mengikuti dia. Jesus not receptive to Peter's opinion. Yesus tidak menerima pendapat Petrus, but he wanted Peter to yield to kingdom. Tetapi Yesus maunya Petrus itu tunduk kepada kerajaan. But Peter he wanted a position and power. Tapi Petrus rupanya ingin mendapatkan posisi atau pangkat ya. But Jesus required, even to the disciple, even to you and to me, obedience to the will of God. Amen. Tetapi yang dituntut Yesus bagi Petrus, bagi murid-muridnya, bagi Anda dan saya adalah ketaatan. Peter had opinions about what it means to be king. Petrus itu kan punya pendapat sebenarnya kalau jadi raja itu yang seperti apa gitu. This is ideas from his culture. Ini kan merupakan ide-ide dari budaya dia kan. But our king, he is a servant king. Amen. Tetapi raja kita adalah raja yang juga adalah hamba. The one we can see in the book of Matthew chapter 20 verse 25 to 28. No need to read. Di dalam Matius 20 ya, 20 sampai 25. Church. Sorry. Church is ecclesia. Gereja itu adalah eklesia. It's a call out ones. Greeks it means senate. Ya, merupakan kelompok yang dipanggil keluar atau maksudnya dikhususkan atau di bahasa Yunani disebut senat. Yeah, the church is the governing people of God. Hallelujah. Amen. Jadi gereja itu merupakan orang-orang yang duduk di dalam pemerintahannya Tuhan. Chosen by Jesus or Father to advance His kingdom throughout the world. Amen. Ya, yang kemudian diteguhkan Yesus dan Bapa untuk memberitakan kerajaan surga itu ke seluruh muka bumi. This is the kingdom mandate. Ini yang disebut mandat kerajaan. This is the mission of the kingdom of heaven. Ini merupakan misi daripada kerajaan surga. For this you and I call for. Untuk inilah Anda dan saya itu dipanggil. This year, tahun ini, God is doing many things in His kingdom. Tuhan sedang mengerjakan banyak hal di dalam kerajaannya. There are struggle already taken place in the worldly kingdom. Sudah ada banyak sekali pergumulan yang terjadi, saudara, di dalam kerajaan dunia ini. But there is one kingdom, ultimate kingdom, which cannot be shaken. It is already on the earth. That is kingdom of God. That is you and me. Tapi ada satu kerajaan, saudara, kerajaan yang di akhirnya diketahui tidak tergoncangkan, saudara, yaitu di mana ada Anda dan saya. You and I call to be the part of the kingdom.
Anda dan saya dipanggil untuk menjadi bagian daripada kerajaan tersebut. And we are called as ambassadors of Christ. Dan kita pun dipanggil sebagai duta-duta Kristus. When we acknowledge that we are the ambassadors of Christ, Kalau kita sadar bahwa kita adalah duta Kristus, sent by heaven, sent by Jesus to this diutus earth, oleh surga, diutus oleh Yesus ke atas muka bumi, you will be see greater changes, breakthrough Maka in your life. kita akan bisa menyaksikan banyak sekali perubahan dan terobosan yang terjadi di dalam kehidupan ini. Who is Johannes? Sophie. Yohanes Sophie, Let's pray. ya kita doa ya. Father, I commit Johannes and Sophie. Please raise your hand. Boleh angkat tangan ya, Yohanes Sophie. Bapak, aku serahkan Yohanes Sophie ke dalam tanganmu. The kind of fear, a kind of struggle that you are going through in the families. Ada satu ketakutan atau mungkin pergumulan yang sedang dialami di dalam keluarga. Remember my son. Ingat putraku, No matter what you are going through, no matter what is holding you, apapun juga yang sedang kau alami atau sedang seakan-akan mencengkrammu, the Lord want you to know Tuhan mau engkau tuh tahu, you are the ambassadors of Christ. engkau itu dutanya Kristus. A lot of things God have placed in you to fulfill on the earth. Ada banyak hal yang sudah kutaruhkan di dalam dirimu untuk dipenuhi di atas muka bumi ini. You are a warrior, my son. Engkau itu seorang prajurit, anakku. You are a warrior. Engkau itu seorang prajurit. God call you to walk above the circumstances. Tuhan mau engkau itu berjalan di atas segala situasi dan keadaan. You will see a breakthroughs in this year, coming years. Sorry, Pastor. You're going to see some breakthroughs in these Engkau years. akan menyaksikan terjadinya terobosan di dalam tahun ini. Maybe you go through certain failure, certain things in your life, Mungkin which is sudah holding you back. Mungkin engkau sudah mengalami beberapa kegagalan di dalam hidupmu sehingga engkau tuh seakan-akan tertahan. Remember, not man call you. Ingat bahwa bukan manusia yang memanggil dirimu. Heaven is backing up you. Surga itu yang menjadi backupmu. I place you in the church as a pillar. Aku menaruhkan engkau di dalam gereja sebagai pilar. Go forward. Don't look back. Oke. Majulah, jangan menoleh ke belakang. Father, impart your anointing upon Pak Johannes and his wife. Bapak, impartasikan pengurapanmu atas Pak Yohanes dan istrinya. Release the healing upon him right now in Jesus' name. Lepaskan kesembuhan atas dirinya sekarang di dalam nama Yesus. I break every work of the darkness over their life. Aku hancurkan setiap kuasa kegelapan atas hidup mereka. Who is Ira Siska? Ira Siska, who is that? Ira You raise your Siska. hand. Ira Siska. Is there any Ira Siska? Ira Priska, tolong buka. Kalau dipanggil, tolong buka videonya ya. Yeah. Who is that? Can I see? Oh, here she is. Okay. Ira Siska, let's pray. Father, I commit your daughter in your hand. Bapakku serahkan anakmu ke dalam tanganmu. Yeah, there are past few days you going through certain struggles, my daughter. Beberapa hari yang lalu engkau sudah mengalami beberapa pergumulan, anakku. There's something is really bothering you so much in the family. Ada hal-hal yang menyebabkan engkau sangat kepikiran tentang keluargamu. But the Lord says, I never forget you. Tapi Tuhan berfirman, aku tidak pernah melupakan engkau. I'm with you, the Lord says. Aku menyertaimu, kata Tuhan. There going to be sudden changes of things in the family, even in the business. Akan ada terjadi perubahan di dalam keluarga, bahkan juga di dalam bisnis. The thing which is really bothering you is something kind of a work of the devil, try to pulling you down. Yang membuat engkau kepikiran itu sesuatu yang dikerjakan oleh musuh ya, oleh iblis yang berusaha menenggelamkan engkau. Don't always focus on the problem. Jangan terus-terusan dipikirin, jangan fokus ke situ terus. Because I've seen you're a prayer woman. Sorry. You're a prayer woman.
saya lihat engkau itu seorang yang suka berdoa. I see you have a faith in you. Saya lihat juga engkau beriman, punya iman. So you will, the Lord says, you're going to overcome this thing very soon. Jadi Tuhan berfirman, engkau akan mengatasi hal ini tidak lama lagi. Oh, the Lord's hand is coming upon you right now. Tangan Tuhan turun atasmu sekarang. Oh, you're going to intervene in your problem. Dia akan campur tangan di dalam permasalahanmu. Maybe you think, oh, you are left out. Nobody understands the situations. Mungkin engkau memikirkan engkau itu seperti ditinggal sendirian, tidak ada yang bisa memahami keadaanmu. Because you have a faith, a little faith like a mustard seed. Tetapi karena engkau memiliki iman sekecil biji sesawi, Oh, the Lord put his hand and carrying you out of the pit. maka tangan Tuhan ada atasmu dan mengangkat engkau keluar daripada lubang ataupun sumur itu. After the month of May, Setelah bulan Mei, oh, you will going to see some breakthroughs the family. engkau akan menyaksikan ada terobosan-terobosan terjadi. Oh, God is breaking the barrier. Tuhan sedang menghancurkan segala rintangan dan halangan. Father, I release the anointing upon your daughter right now in Jesus' name. Bapa, kami lepaskan pengurapan atas anakmu sekarang di dalam nama Yesus. Every fear surrounds you, believe her right now in Jesus' name. Semua rasa takut yang mengelilingi dirinya harus meninggalkan dia sekarang juga dalam nama Yesus. If you believe, you will see the glory of God, my daughter. Kalau engkau percaya, engkau akan menyaksikan kuasa Tuhan, anakku. Yeah, next. Who is the one? Who is the one? Rekabo shakala marila bakura babasanda. Inde sebrende. Who is Ming Ming? Can you open? Don't have fear in you, my dear daughter. She is Ibu Maria's daughter, ya? Ming Ming, Ya, Ibu Maria's daughter. ya, you are Ibu Maria's daughter, kan? Oh, I don't know. Are you Ibu Maria's daughter? Yes, Pastor. All right. Okay, let's pray. There are something is bothering you, my daughter. She understand English, ah? She is in the US, I think. Oh, she's from US. My God. Praise God. Praise God. Something for past few days, a thing a little bit worriness in you regarding something. But the Lord says you don't need to worry because you have faith. You are a prayer woman. You are a faith woman. You are like a Esther. You are a warrior also. The Lord wants you to know you are an overcomer. The thing which you face right now, even in the business, even in the finance, even in some situations, no matter how it's look like, but there is a breakthrough is coming. I will never forsake you. I will never put you down. No matter what the world says, no matter what kind of things, the circumstances are against you, my daughter, but remember, I always remember the promises. Many times you pray, Lord, there are many promises, it's already there, but why I'm still, there are certain kind of struggles I'm going through, Lord. Therefore, do not worry. If something is really, is a kind of a struggle about very close someone. I don't know about your husband or someone very close with you. Is really, there is kind of a really thing bother. The Lord says, do not worry. I'm in the scenario. I'm there with you, no matter where you are, my dear daughter. Remember, but very soon things are going to be changed. I see certain things are really, it's like a close down, something in front of you. You're a work hard person. You really work hard for something to build up something. But there are for few days, certain things it's look like it's going down. It's look like going to be closed down. I don't know what is that, but something. But the Lord says, don't worry. Where you put your hand, my hand will be upon that. My plan will be success for you. What I promised to you, I am a promise keeper. I am a way maker. I will make the way where you find no way. I am the promise keeper.
If there are the darkness there, you will see my light going to be shine in those things, mighty daughter. There will be the Lord going to be double up the speed of your business. The Lord going to double up the speed of your income. The Lord going to double up the progress in the things which you are going to involve. It's look like shutting down, but no, the Lord says I'm going to open it now. I don't know what is that, but something is really bothering you. The Lord is going to bring a breakthrough. Get ready, the Lord says. Father, I commit Ling right now. She is the daughter of your servant. Lord, I pray for the anointing. I pray for the touch of the Holy Spirit. I release the impartation. Impart the anointing upon her and also upon the family. Even upon the job, the earnings. Right now, where the house is there, Father, every work of the enemy, I break it right now in Jesus' name. I cover them with the blood of Jesus. In Jesus' mighty name. God bless you, Ming Ming. Thank you, Pastor. Oh, you're welcome. First time I'm seeing you. Yeah. Yeah. All right. You see the next one, yeah? Okay, thank you. Yeah. Siska Rosario. Let's pray. Hey, are you married, Siska? No. Yeah, you can Not yet. speak. You can speak. I can't hear from you, Siska. Single parent, Pastor. What she's telling, Diana. She is not married. Now she is not in a married stage. Itu kan maksudnya ya? Yes, I am. Oh, well, you don't want to marry, but there is a. All right, let's pray. Sensitive lah. This is sensitive lah. All right, okay, let's pray. Father, I commit Siska Rosario in your hand. Tuhan, aku serahkan Siska ke dalam tanganmu. There are certain failure in the past. Ada beberapa kegagalan yang terjadi di masa lalu ya. You trust upon some people. Engkau tuh mempercayai beberapa orang. Maybe it can be a lady, woman also. Mungkin bisa juga termasuk perempuan tuh. But they are not faithful to you. Tapi mereka ternyata nggak setia juga sama engkau. Or it can be your boyfriend, former boyfriend, I don't know. Atau bisa juga pacar atau apalah dulunya. They really break your heart. Dan itu sungguh-sungguh menghancurkan hatimu. Sometimes you find very difficult to come out from those things. Kadang-kadang kau kesulitan untuk keluar dari hal-hal yang seperti itu. But the Lord is breaking the barrier. Tapi Tuhan sedang menghancurkan semua rintangan. Sometimes you feel you are like sitting in the place where you like a darkness. Kadang-kadang kau merasa seperti engkau duduk di dalam kegelapan. But the Lord says, my dear daughter, Tapi Tuhan berfirman, anakku, remember. ingatlah, The Lord is telling you, if you are thinking you are sitting in some kind of a darkness, the Lord says, I will be your light and shine through you. kalau engkau merasa engkau duduk di dalam kegelapan, aku ini terangmu dan aku akan bercahaya atasmu. Somebody is already take away something is belong to you. Ada seseorang yang sudah mengambil sesuatu yang sebenarnya merupakan milikmu. It is look like it's going to be go away from you. Seakan-akan itu akan hilang daripadamu. This year 2021, Tapi tahun 2021 ini, the Lord is restore. So what is the devil try to take away from you? Tuhan akan memulihkan apa yang diusahakan untuk diambil iblis daripadamu. And the Lord going to establish your business. Tuhan akan meneguhkan bisnismu. The Lord is calling you to be supportive, to be involved in the ministry, in the mission that God have called you in the church. Tuhan itu meminta engkau itu aktif di dalam misi atau pelayanan misi yang memang Tuhan sudah tetapkan sebagai panggilan atas hidupmu. You are not alone, my daughter. Engkau tidak sendirian, anakku. The Lord says, I'm with you. Tuhan berfirman, aku menyertai engkau. Father, release the anointing upon Bapakku, Siska Rosario right now in Jesus' lepaskan name. pengurapan atas Siska ini dalam nama Yesus. Yeah. Next, who's that video? Let's pray. Korabata shika babarina mokurababa sanda nikala buriande kerebete kaburiande. Okay, Parina and Manish.
Father, I commit Parina and Manish. Lord, I pray for the divine touch of the Holy Spirit. There's something is really bothering about the children. Okay, the Lord says, do not worry. And there are some struggles in the family. There are someone is really having some kind of heartbreaking things is happening in the family. Sometimes it's kind of a bitterness, something. And because of that, sometimes we find very difficult to come out from those things, my dear daughter. And my son, I see you must be very careful in certain things which you are involved. You need to be, because if you're not careful, it can be like Amalekites. It can be destroy certain things which God have placed in you, like a blessing. So we need to be careful in those things. And I see a baby. Maybe you are praying for a baby. The Lord Yeah, could yeah, bless yeah, for a baby. yeah, Father, in the that's name right. of the Lord Jesus, Father, we release the anointing upon them right now. I cover them with the blood of Jesus. I break every barrier of their life in Jesus' name. Nothing is impossible. If you believe, you will see the glory of God. Amen. God bless you. Next, Everest Tanasal. Ivris or Everest? Hi, Everest. Can you hear me? Let's Okay. pray. You can understand English? No, iya, nggak usah terjemah ya, nggak usah Are you terjemah married? ya. Are you married? Are you married? Oh, she married? No. No, she said no. Oh, let's pray. Father God, I commit Everest Tanasal right now. You interpret? No. She doesn't want to. Oh, okay. Father God, I pray, mighty daughter, this year. There are, I've given you some task, some responsibility. Sometimes it's find very difficult to accomplish. But I've given you some talents in you. You have some talents in you. Don't easily give up hope. Don't look at the people. Don't focus to the people or to the to the statements that people are telling you. No. You have to believe the talents which you have inside. You have a very creative mind. You have some very good talents. You have you are like something like a builder, and you are very wise woman. Sometimes I use you. Sometimes you're receiving a message from the dreams. The Lord says yes. Sometimes you do not know what is the dreams about this. Yes. Sometimes I'm speaking to you through dreams about your business, about your future life. The Lord going to take you to some place, I don't know where, and the Lord going to use you to establish something. The Lord going to use you even in the missions. You got a lot of a passion for my kingdom. You got a lot of a passion for the church. I'm going to use you, my daughter. Get ready, the Lord says. I will establish you in the family. Father, I release your anointing upon Everest Tanasal right now in Jesus' name. And I see kind of heartbreaking things in you. There are some kind of bitterness. It's really breaking your heart towards someone, and the Lord is healing you right now. Don't keep any kind of bitterness or unforgiveness. Sometimes you find very difficult because of that, but the Lord going to break it, and the Lord going to set you free from those things. And the Lord, you're going to experience the visitation. You're going to experience my presence in your life. The Lord says, I'm with you. Do not worry, my daughter. Father, I've released the anointing upon her right now. Touch. Anoint her right now from the top of the head to the toe. In Jesus' mighty name. Amen. There is someone here. You have problem in your liver. Ada seseorang di sini yang ada masalah dengan liver ya. Who is that person? Ada orangnya di sini, saudara. Boleh buka video ya. Yeah, and I see there's another person. Okay, is it the one Kwok Yung? No.
ada orangnya ya yang ada He got a masalah problem di in the liver, liver. Who is that one? liver yang livernya sakit nih, ada masalah liver. Tolong kalau ada raise hand atau chat ya. Raise hand, tekan tombol raise hand atau chat di room chat. If you quickly show me yourself, then I can raise your hand. I can pray for you. Maybe Supaya, sometime, maybe not now. Maybe sometime you're having the pain. okay. Something is you're going through in the liver. Okay. Time to time it will come, but not now. Oke. Mungkin saudara ya, ini maksudnya sakit liver ini mungkin saja sekarang sudah enggak, tetapi dia kambuhan atau pernah juga dulunya sakit liver gitu. Jadi bisa saja sekarang dalam keadaan enggak apa-apa, tapi bisa kemungkinan kambuh gitu loh. Or maybe you are praying for someone in the family. They are in the hospital, or maybe they have a liver problem. Atau mungkin Anda sedang mendoakan seseorang yang ada masalah dengan livernya, mungkin di rumah sakit atau di mana gitu. Ada orangnya, saudara? Yeah, I can't see anyone. It's okay. It's all right. And who is Roshini? Rosini. Are you from Indonesia? Look like a Indian. Are you Indian? I can't hear from you. I think the Yes, host I'm has Indian. Okay. Yes. Are you Indian? Yes. Oh, Yes. you are attending this meeting from India? No, I'm from Surabaya. Oh, in Surabaya. You're from Indian family, North Indian, right? I'm Indian. Originally Indian. Yes. My Oh, husband Indian. Yeah. Something is really you worried about one of your children's. You have children. One of your child's marriage life. Is there anything Yes. is bothering about that? Yes. Okay, right, let's pray. Father, I pray for Roshini right now. The Lord says, my dear daughter, sometimes you need to be very careful in dealing things or taking decisions. But do not worry, don't easily give up hope. Have faith in me, the Lord says, because I see the faith in you, and because you obey and have faith and believe in my word. You are a prayer woman. Every day you pray and reading my word, and sometimes you cry, sometimes you're telling Lord why. Sometimes they never understand the situation that my feelings sometimes it's really look like something is going to break away. But the Lord says, do not worry, have faith in me, just continue worship me. The Lord says, worship me, nothing is impossible to me, my dear daughter, because you will see there are some enemy try to come against your children's family marriage life. Yeah, there are some arrows against, I can see that. And from today, that how much you're going to worship me, how much you're going to raise your hand, and first thing in your life every day, just worship me, raise your hand, and I'm never going to put you to shame. Your children are going to see my hand. Your children, I will never forget them. I will show them who are me, who I am, who am I, and they will know that I'm the God of Jacob, I'm the God of Abraham. I'm in every situations with them. Korabate Sheke Brende, and I see one of your son. I don't know whether you have son. Maybe it can be your son-in-law. No, I go study. Yeah, he's having some kind of a struggle in some area, and it is really bothering him also, and also you. And the Lord is intervening in this year. By the month of before the end of month of March, you're going to see some breakthrough. The Lord says, don't give up hope, continue pray, and the Lord is restore a certain financial breakthrough, the financial crisis even in the family. So do not worry, the Lord says. Father, I release your anointing upon your daughter right now. Even I pray for the son, even the marriage life. Father God, Father Lord, to touch your hand, intervene upon the problem, and I break all the work of the enemy. Let the light be shine. Let you appear in the scenario, and when the Lord arise, the enemy will be scattered.
Do not worry, the Lord says. You will see the mighty things. Release the anointing right now in Jesus' mighty name. Amen. God bless you. Thank you. Yes, God bless you. Pastor. I hand over to Yeah, Maria. yeah. Okay. That's what I want to say. Okay. Ya, Ibu Maria. Nanti mungkin setelah doa penutup, Pak bisa doakan teman-teman yang belum didoakan ya. Sekarang kita lanjutkan dengan pengumuman. Silahkan Pak Robi. Oke, pengumuman gereja untuk seminggu ke depan, ibadah Zoom pada hari Rabu tanggal 17 Februari akan dilayani oleh Ibu Kanti Widya Astuti. Zoom dimulai pukul 7.30 malam. Berikutnya, ibadah Zoom minggu tanggal 21 Februari, yaitu minggu depan, akan diadakan Zoom, akan dilayani oleh Pastor Daniel Rats pukul 12 siang seperti hari ini. Demikian pengumuman untuk ibadah 1 minggu ke depan. Belum kita akhiri ibadah pada siang hari ini, kita akan mendengarkan satu pujian sebelum ditutup doa. Dan nanti setelah doa, bagi yang ingin didoakan, akan didoakan oleh Pastor Johnson. Demikian pengumuman, terima kasih.
Kita sampai pada akhir acara. Terima kasih kepada Pastor Johnson. Dan nanti selanjutnya setelah tutup baru bisa mendoakan yang lain. Begitu ya Pak Johnson? Is Yeah. it like that? Ya Pak Pastor. So- Because a lot are waiting for you. Oh, Kita tutup doa dulu ya Pastor. Ya. Kita satukan hati kita, kita kembali kepada Tuhan. Apa yang sudah kita dengar dari pembacaan firman, apa yang Bapak Ibu tangkap dari hasil Bapak Ibu mendengarkan firman, bahwa singkat kata kita ini diciptakan bukan hanya untuk kesenangan kita saja, tidak. Semata-mata kita diciptakan untuk menjadi sahabat daripada Tuhan, menjadi sahabat dari Sang Pencipta, menjadi agen-agen kerajaan surga. Tugasnya agen-agen itu yaitu untuk memberitakan kemuliaan, memberitakan kesaksian apa yang kita alami, dan mengajak orang-orang untuk percaya kepada Yesus. Itulah tugas kita sampai hari ini. Dan tugas itu tidak sampai hari ini, tapi sampai seterusnya. Bapak Ibu yang saya kasihi, ternyata COVID ini menunjukkan kuasa Tuhan. Di akhir-akhir dekat akhir zaman yang kita lalui sekarang, Tuhan mau mengatakan sebagaimanapun engkau pandainya, masih tetap aku yang berkuasa atas bumi alam semesta. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang pada hari ini mungkin sudah tipis harapan, sudah tidak punya harapan dengan Sang Pencipta, mari kita kembali. Dia memang ada untuk kita. Dan percaya, tambahkan iman percaya, minta kepada Tuhan untuk menambah iman percaya kita. Banyak mengenai COVID ini yang menjadikan orang putus harapan, menjadikan orang kecewa. Kenapa diberikan begini? Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang di PHK, mereka yang pemasukan keuangannya berkurang, ada yang tidak punya pemasukan sama sekali. Rumah tangga menjadi goncang, suami istri bertengkar, semua karena kekurangan financing. Dan masih banyak hal lagi. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu, mari. Tuhan itu sempurna. Tuhan itu ajaib. Tetaplah percaya kalau Tuhan itu ada di antara kita. Dia mendengar seruan apa yang kita butuhkan. Jangan pernah khawatir. Tetapi juga ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Kita hidup benar, hidup di dalam firman-Nya, hidup di dalam kekudusan. Dan tetap fokus kepada Yesus, saya kira yang lain-lain Tuhan akan lengkapi. 6 ayat yang ke-33, mari kita fokus dan mencari kerajaan surga. Lain-lainnya Tuhan akan tambah-tambahkan. Tidak perlu kita minta. Bapak Ibu yang saya kasihi, kiranya firman pada siang hari ini boleh menopang iman kami, boleh menguatkan setiap kami. Hari demi hari kita harus kuat. Ini COVID tidak berhenti sampai di sini saja dan masih terus kelanjutan. Bersiap-siaplah. Untuk itu kita perlu tuntunan Tuhan. Kita perlu perlindungan daripada Tuhan. Tuhan itu menurunkan anaknya yang terkasih untuk melindungi kita, untuk mengembalikan kita kepada jalan yang benar, untuk mengembalikan kita kepadanya, kepada Sang Pencipta. Jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir. Dan mengucap syukur juga pada siang hari ini, bahwa Bapa di sorga sudah mengutus hambanya yang terkasih, Pastor Johnson. Kami berdoa untuk Pastor Johnson, kiranya Tuhan tambah-tambahkan hikmat di dalam kehidupan Pak Johnson melayani Tuhan. Selain itu, Tuhan juga melindunginya lebih lagi beserta seluruh keluarganya, istri, anak-anaknya. Hari demi hari Tuhan tuntun dan berkati lebih lagi. Engkau jaga kesehatan sekeluarga, Engkau berkati mereka, tak kurang suatu apapun.
Bahkan Tuhan akan lebih-lebihkan lagi, baik jasmani maupun rohani. Inilah doa yang kami alaskan dalam satu kuasa nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian yang hadir untuk khusus ikut berdoa dengan saya untuk yang sakit. Ternyata banyak yang sakit. Jadi mari kita satukan hati. Kita berdoa untuk yang membutuhkan doa, yang membutuhkan kesembuhan dari Bapa di surga. Mari Bapak Ibu sama-sama berdoa dengan saya. Bapa di surga, siang hari ini kami datang ke hadirat-Mu membawa satu spesial request ya Bapak. Untuk kesehatan dari para jemaat, untuk kesehatan dari anak-anak-Mu Bapak. Yang sekarang sedang menderita, yang sakit, yang perlu pemulihan, dan pemulihannya juga masih belum tuntas, kami datang kepadamu. Untuk Ibu Fang Ruhao, Tuhan berkati Ibu Fang Ruhao. Engkau pulihkan dari sakitnya, Engkau kuatkan imannya, kuatkan tubuh jiwa rohnya, agar boleh kembali lagi. Usia boleh tua, tetapi bersama Yesus kita tidak pernah tua. Selalu muda karena selalu di dalam sukacita dan damai sejahtera. Bapak, kami serahkan Ibu Fang Ruhao dalam tangan-Mu. Terjadilah kehendak-Mu, tapi kami percaya Engkau memberikan yang terbaik, yaitu kesehatan yang sempurna di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang tidak mengenal batasan. Engkau omnipresent ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Juga kami berdoa untuk Ibu Wi Fin Kiao yang sekarang masih ada di tempat tidur. Oh haleluya. Engkau Allah yang kuasa, Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Kami datang siang hari ini membawa anak-Mu yang bernama Ibu Wi Fin Kiao. Engkau jamah saat ini Tuhan. Jamah. Engkau kembalikan semua tulangnya utuh Tuhan menjadi tulang daripada seorang muda. Kami serahkan ibu ini ke dalam tangan-Mu dan percaya kesembuhan terjadi. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dengan kuasa dari sorga dan dengan perkenan dari Bapa di sorga. Hamba-Mu ini memberkati Ibu Wi Fin Kiao dalam nama Yesus. Ibu, engkau sudah disembuhkan. Engkau tidak merasa sakit lagi. Tulang-tulangmu sudah dikembalikan menjadi tulang dari seorang yang muda di dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Kami percaya. Kekuatan surga turun atas Ibu Wi Fin Kiao saat ini juga di dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa untuk Ibu Wi Fin Kiao. Selanjutnya kami juga berdoa untuk Pak Aming yang sedang di dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Pak Aming. Tuhan pulihkan keadaannya. Kembali kuat, kembali sehat. Semuanya seperti dahulu kala, bahkan lebih sehat lagi. Tuhan jamah saat ini. Di dalam nama Yesus. Biarlah saat ini kekuatan dari surga melimpah turun atas Pak Aming dalam nama Yesus. Engkau jamah ya Bapa, jamah, jamah, jamah. Di dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kembali sehat seperti semula, bahkan lebih sehat lagi. Di dalam nama Yesus. Hamba-Mu mengucap syukur dan sudah berdoa. Terima kasih Bapak Ibu juga untuk satu Bapak Ibu dari ayah dan mama dari teman kita Erlina Chandra yang saat ini sedang menderita COVID dalam keadaan yang tidak baik. Bapa di surga, kami serahkan orang tua dari Erlina ke dalam tangan. Engkau yang menentukan hidup manusia. Kami percaya Tuhan. Berikan mereka tambahan usia Tuhan, agar boleh menjagai anak cucunya. Engkau memberikan mereka kekuatan, Engkau memberikan mereka kesembuhan di dalam nama Yesus.
Di dalam nama Yesus, oh haleluya, kami datang kepadamu membawa orang tua daripada Erlina. Belas kasihan-Mu turun saat ini ya Bapa. Belas kasihan-Mu, kasih-Mu juga turun saat ini kepada kedua orang tua Erlina. Diberkati orang tua Erlina, ayah dan ibu. Diberkati dengan kesembuhan. Oh, di dalam nama Yesus, COVID tidak akan meruntuhkan mereka di dalam nama Yesus. Engkau lebih berkuasa ya Bapa. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Oh, haleluya, percaya mereka sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan haleluya, amin.